Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Akbar, mahasiswa semester 5 jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada akuntansi keuangan lanjutan 1 yang menjadi buku acuan saya itu adalah buku akuntansi keuangan lanjutan 1 di Martani. Ini bukunya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kombinasi bisnis berdasarkan PSAK 22 tahun 2010, kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis dengan tujuan agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan juga berkembang. Ada beberapa jenis kombinasi bisnis. Yang pertama itu adalah strategi bisnis. Nah, jadi kombinasi bisnis itu dapat dilihat dari aspek strategi perusahaan. Pengembangan usaha dari strategi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah integrasi vertikal, merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Dalam integrasi ini, entitas dapat melakukan akuisisi hilir dan hulu. Kemudian selanjutnya itu adalah integrasi horizontal, merupakan kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk yang sejenis. Kemudian yang terakhir itu adalah konglomerasi, merupakan kombinasi bisnis yang dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Kemudian selanjutnya itu adalah bentuk entitas kombinasi bisnis. Nah, jadi bentuk entitas kombinasi bisnis itu dibagi menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah merger, merupakan adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih, di mana entitas yang diakuisisi itu dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Dalam merger harus ada pihak yang dibubarkan dan harus ada pihak yang harus masih tetap berdiri. Kemudian yang kedua itu adalah konsolidasi, adalah kombinasi bisnis yang membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Kemudian yang terakhir itu adalah akuisisi, merupakan kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri dan hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Bentuk akuisisi dilakukan dengan pembentukan perusahaan baru yang bertindak sebagai entitas holding. Kemudian selanjutnya itu adalah metode akuntansinya. Jadi metode akuntansi dalam kombinasi bisnis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak dilakukannya penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dalam metode ini, pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Kemudian yang kedua adalah metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode akuisisi, dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena nilai bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga dilakukan penilaian aset bersih entitas yang bergabung. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah akuntansi kombinasi bisnis. Itu terdapat 4 poin utama. Yang pertama itu adalah pengakuan dan pengukuran aset dan juga liabilitas dalam suatu kombinasi bisnis. Jadi dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill jika akuisisi tidak dilakukan sepenuhnya. Maka bagian yang tidak kita akuisisi itu dinamakan kepentingan non pengendali. Jadi misalkan begini, jadi kita mengakuisisi saham PT Mayora misalkan sebanyak 80%, maka 20% sisanya itu adalah kepentingan non pengendali. Kemudian selanjutnya itu adalah biaya transaksi. Nah, dari dalam membeli kombinasi bisnis atau dalam melakukan kombinasi bisnis tentu akan terdapat biaya transaksi yang bisa jadi kita keluarkan
biasanya biaya tersebut itu dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan juga pihak yang diakuisisi itu akan mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya apresial atau biaya maklar ataupun biaya-biaya lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah imbalan. Nah, yang dialihkan dalam jadi imbalan dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi akan membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atau akuisisi yang dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah goodwill. Nah, jadi goodwill merupakan aset yang diklarifikasikan sebagai aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi terhadap yang kita selain yang terjadi. Jika harga perolehan dari entitas yang kita akuisisi itu lebih tinggi dari nilai wajarnya, maka dari situ akan timbul yang namanya goodwill. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan materi kombinasi bisnis dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.